Selamat pagi semuanya. Materi evidence base kita hari ini mengenai gentle birth ya. Untuk gentle birth yang pertama kita lihat dulu untuk definisi. Apa sih definisi dari gentle birth itu? Gentle birth adalah metode melahirkan dengan pendekatan holistik yang ramah jiwa, menjunjung tinggi kearifan persalinan, yang merunduk pada prinsip alam dan dilakukan pada lingkungan yang bersahabat dan familiar bagi seorang ibu. Jadi gentle birth ini adalah suatu konsep persalinan yang memang mengusung persalinan yang ramah. Nah, posisi gentle birth dalam sebuah kelahiran adalah menyampaikan pada satu pemahaman bagaimana persalinan dianggap satu hal yang alamiah dan merupakan siklus kehidupan manusia. Jadi ketika melakukan gentle birth itu mindset ibu itu diubah. Jadi ibu diharapkan berpikir bahwa persalinan ini adalah merupakan suatu hal yang alamiah. Artinya ketika persalinan ini dilakukan secara alamiah, berjalan secara alamiah, diharapkan kecemasan ibu pada persalinan itu akan berkurang. Gentle birth adalah konsep dari metode persalinan yang telah dilakukan sejak dahulu kala sebelum berbagai prosedur medis modern dalam proses persalinan menjadi hal yang umum dilakukan seperti saat ini, di mana setiap perempuan yang mengandung dengan kondisi yang sehat memiliki kemampuan untuk melahirkan secara alami tanpa banyak melibatkan penanganan medis secara modern. Jadi gentle birth ini merupakan konsep persalinan sama seperti persalinan yang dilakukan pada orang zaman dahulu, di mana kalau zaman dulu orang bersalin itu secara alamiah tanpa melibatkan banyak prosedur medis. Nah, kalau sekarang kan memang kalau bersalin ada asuhan persalinan normal, ada berbagai langkah yang harus dilakukan. Berikut prosedur medisnya, ada obat-obatannya dan ada berbagai alat yang disiapkan. Kalau gentle birth ini memang masih menggunakan alat-alat yang sekarang, masih menggunakan protap seperti sekarang, tetapi meminimalisir untuk banyak obat-obatan dan banyak alat medis yang digunakan. Lalu selanjutnya kita lihat kunci dalam persalinan gentle birth. Nah, ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam persalinan gentle birth. Yang pertama adalah semangat. Ya, dalam setiap persalinan memang butuh semangat dari ibu yang akan bersalin dan juga semangat dari bidan atau tenaga medis yang menolong ya. Jadi dalam persalinan gentle birth memang diharapkan bidan bisa memberi semangat pada ibu. Ibu harus semangat, ibu harus yakin bahwa ibu bisa melahirkan secara alamiah tanpa banyak melibatkan prosedur penanganan secara medis. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh dan berkomitmen. Jadi dalam persalinan gentle birth, sebelum memulai persalinan gentle birth memang harus diberikan dorongan dulu pada diri ibu supaya ibu benar-benar berkomitmen bahwa ibu bisa melahirkan secara alamiah. Dan yang ketiga adalah tidak mudah terpengaruh atau fokus. Dan yang keempat adalah menyatu antara body, mind, and soul. Selanjutnya adalah elemen kunci dalam gentle birth. Yang pertama adalah perlunya persiapan. Nah, untuk persiapan memang setiap proses persalinan butuh persiapan, baik itu dari bidannya sendiri ataupun dari tenaga medis lain yang akan menolong persalinan ataupun dari ibu sendiri yang akan melakukan persalinan. Dan yang kedua adanya perlunya dukungan untuk melahirkan secara normal dan alami. Nah, dukungan yang diperlukan ibu untuk melahirkan secara gentle birth ini adalah dukungan dari keluarga, terutama dari suami sendiri. Karena beberapa penelitian menyatakan bahwa ibu yang memang mendapat dukungan dari suami, dari keluarga, artinya ditemani saat persalinannya, memang meminimalisir tingkat kecemasan pada ibu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang meyakinkan dan sekaligus menenangkan. Nah, lingkungan yang meyakinkan dan menenangkan ini misalnya lingkungan di mana akan terjadi proses persalinan tersebut lingkungan yang tenang begitu, jadi tidak ribut, tidak gaduh. Dan yang selanjutnya adalah dukungan yang terus-menerus selama persalinan. Nah, untuk dukungan ini seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa memang ibu yang akan bersalin butuh dukungan dari keluarga, terutama dari suaminya. Artinya ketika mau bersalin
ibu memang lebih bagusnya ditemani oleh suami. Lalu selanjutnya adalah kebebasan bergerak dan selaras dengan alam serta memahami tubuh. Lalu percayai kekuatan alam. Nah, untuk 2 poin dalam gentle birth ini bukan berhubungan dengan sesuatu yang mistis ya. Tetapi untuk 2 poin ini diharapkan ketika ibu mau melahirkan secara gentle birth, ibu punya mindset bahwa persalinan dengan gentle birth adalah persalinan yang ramah. Persalinan yang memang ingin meminimalisir terjadinya banyak intervensi medis. Jadi ibu harus percaya ketika ibu ingin melahirkan dengan gentle birth, ibu yakin bahwa kekuatan ibu sendiri yang menyebabkan proses persalinan itu akan berjalan dengan alami, tanpa harus melibatkan prosedur medis atau harus melibatkan banyak obat-obatan untuk membantu proses persalinan tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengurangi dan mencegah intervensi yang tidak perlu dalam persalinan. Nah, ketika ibu yakin bahwa ibu bisa bersalin secara alami, ini akan mengurangi banyak intervensi medis yang perlu dilakukan. Misalnya, ketika ibu percaya bahwa ibu bisa bersalin dengan normal, ibu mungkin tidak perlu di episiotomi, walaupun itu memang mungkin sekarang sudah jarang dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah belayan atau sentuhan pertama. Nah, ini berkaitan dengan ketika bayi sudah lahir, diharapkan ibu bisa melakukan bonding attachment dengan bayi. Lalu yang selanjutnya adalah penundaan pemotongan tali pusat. Nah, untuk penundaan pemotongan tali pusat ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam gentle birth. Penundaan pemotongan tali pusat ini dimaksudkan ketika bayi sudah lahir, tali pusat tidak langsung dipotong, tetapi ditunggu sampai tali pusat berhenti berdenyut. Lalu selanjutnya bisa dilakukan pemotongan tali pusat. Kenapa tali pusat harus ditunggu sampai dengan berhenti berdenyut baru bisa dipotong? Karena beberapa penelitian menyatakan bahwa ketika tali pusat ditunda sementara untuk dipotong dapat meningkatkan volume darah bayi dan terjadi penambahan kadar Hb dalam darah bayi. Lalu yang selanjutnya adalah IMD dan rooming in. Jadi dalam gentle birth juga mengusung konsep bahwa ketika bayi lahir, bayi harus langsung dilakukan inisiasi menyusu dini dengan ibunya. Dan juga rooming in, artinya bayi ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan ibu. Lalu yang terakhir, elemen kunci dalam gentle birth adalah hindari bertrauma dan kekerasan dalam persalinan dan kelahiran. Nah, untuk trauma persalinan ini macam-macam ya. Jadi gentle birth ini memang konsep awalnya pun ingin meminimalisir terjadinya banyak intervensi medis dalam persalinan. Salah satunya ketika ibu percaya bahwa ibu bisa melahirkan dengan normal, ibu tidak butuh harus di episiotomi. Episiotomi ini salah satu bentuk trauma persalinan. Karena ketika ibu sudah pernah diepis, umumnya ada rasa trauma ketika menjelang persalinan selanjutnya. Misalnya anak pertama diepis, ketika anak kedua terkadang ada ibu-ibu yang punya rasa trauma, takut anak kedua akan diepis kembali. Jadi gentle birth ini memang salah satu konsep persalinan yang menghindari trauma dalam persalinan tersebut. Selanjutnya untuk persalinan gentle birth, selama kontraksi apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah fokus pada rasa nyaman saat kontraksi datang. Ya, jadi ketika ibu dalam proses persalinan tentu ada kontraksi yang muncul atau ada his yang muncul. Nah, ketika ibu dihadapkan pada kontraksi yang muncul, ibu harus tetap merasa rileks, harus tetap nyaman. Karena kalau yang sering kita jumpai, biasanya kalau ibu akan bersalin, kontraksi yang datang itu makin lama makin kuat. Dan karena makin kuat, ada berbagai cara ibu menyikapi si kontraksi tersebut. Ada yang dengan berteriak-teriak, ada yang dengan marah, ada yang dengan menjerit dan sebagainya. Tapi dalam proses gentle birth, ketika kontraksi datang diharapkan ibu tetap rileks, tetap tenang. Anggap kontraksi itu adalah sesuatu yang memang alami. Ketika orang bersalin, kontraksi itu pasti akan ada. Terus yang kedua adalah terus fokus pada napas. Nah, ketika kontraksi datang,
Umumnya karena kontraksi makin lama makin kuat, tentu frekuensi napas akan makin bertambah. Terkadang juga bisa sampai ngos-ngosan. Tetapi diharapkan dalam gentle birth ini ketika ibu fokus, ketika ibu merasa bahwa proses persalinan dengan gentle birth ini adalah sesuatu yang alami, diharapkan ibu bisa mengatur napasnya dengan baik. Sama seperti ketika tidak sedang dalam persalinan, ketika mungkin sedang berbicara seperti biasa, jadi napasnya diatur sedemikian rupa, sama seperti dalam keadaan yang normal. Lalu yang selanjutnya adalah buat hembusan napas lebih panjang daripada tarikan napas. Nah, ini sebenarnya beberapa metode yang memang diharapkan ketika ibu membuat hembusan napas lebih panjang daripada tarikan napas, ini menimbulkan sensasi rileks. Lalu selama kontraksi harus tetap tersenyum. Mungkin ini akan sedikit sulit ya, karena kalau kontraksi itu kan his, artinya ada rasa sakit gitu yang muncul. Dan kalau diharuskan untuk tetap tersenyum, mungkin akan sedikit susah. Tapi memang tidak harus tersenyum selama kontraksi itu harus selalu tersenyum, tidak juga. Tetapi diharapkan ketika ibu bisa fokus pada rasa nyaman atau rileks saat kontraksi itu datang, ibu bisa tetap tenang dan bisa tersenyum. Lalu yang selanjutnya adalah jangan biarkan tangan mencengkram apapun, semua harus rileks. Lalu izinkan setiap hembusan napas membuat tubuh seolah membuka dan meringankan segala ketidaknyamanan tubuh. Dan selanjutnya cari posisi yang paling nyaman. Nah, ketika kontraksi yang datang itu makin lama makin kuat, tentu ibu harus dalam posisi yang nyaman supaya ibu bisa tetap fokus, ibu bisa mengatur napas dengan baik. Jadi ibu bisa memilih posisi mana yang kira-kira membuat ibu nyaman dan bisa mengurangi rasa sakit. Lalu yang selanjutnya bisa membuat suara dengan low tone. Artinya ketika ibu datang si kontraksinya, kalaupun memang ibu ingin berteriak, teriaklah dengan pelan. Karena terkadang kalau memang ibu yang mau bersalin, menyikapi si kontraksi yang datang itu macam-macam. Ada yang berteriak sekeras-kerasnya dan ada yang pelan dan sebagainya. Tapi dalam gentle birth memang diharapkan kalaupun ibu mau membuat suara, mengungkapkan si rasa sakit itu, gunakanlah suara yang pelan. Lalu apa aja sih kelebihan dari gentle birth? Kelebihan gentle birth lebih kepada gentle birth adalah sesuatu yang alamiah, sebagaimana kelahiran itu sendiri. Hanya saja, jika benar bisa menetapkan filosofi gentle birth, maka akan bisa lebih siap untuk menyambut proses kelahiran sendiri. Ya, jadi kelebihan gentle birth ini memang dia lebih mengusung kepada suatu proses persalinan yang alamiah. Lalu selanjutnya setelah kelebihan, apa saja kekurangan dari gentle birth? Nah, kekurangan gentle birth yang pertama belum banyak diketahui oleh masyarakat ya. Jadi untuk proses persalinan dengan gentle birth memang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya. Lalu yang kedua, belum diterapkan pada masing-masing pelayanan persalinan di pelayanan kesehatan. Ya, ini untuk gentle birth memang ada beberapa tempat persalinan, pelayanan persalinan yang memang sudah menerapkan gentle birth, tetapi memang ada lumayan banyak juga yang memang belum menerapkan proses persalinan ini. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip gentle birth. Nah, untuk prinsip gentle birth, kalau memang ibu mau melahirkan secara gentle birth, saat kehamilan ibu harus punya beberapa prinsip ini. Yang pertama adalah jujurlah pada diri sendiri. Jujur yang dimaksudkan ini adalah kalaupun ibu punya ketakutan tentang proses kehamilan ataupun persalinan nanti, ibu harus mengungkapkan perasaan itu, entah kepada keluarga ataupun kepada tenaga medis. Diharapkan ketika ibu bisa mengungkapkan apa sih ketakutan ibu, apa sih harapannya dengan kehamilan ini, apa sih harapannya dengan persalinan nanti, ibu bisa mendapat jawaban yang bisa memudahkan ibu untuk menjalani proses gentle birth. Lalu yang kedua, setelah mengungkapkan dan mengidentifikasi ketakutan yang dimiliki, maka ada yang harus diatasi. Jadi ketika ibu bisa bercerita apa ketakutan dan harapan yang
dimiliki selama proses kehamilan dan persalinan nanti bisa sama-sama dicari solusinya untuk mengatasi ketakutan tersebut, sehingga proses gentle birth nanti dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga adalah memahami proses kelahiran dan persalinan. Hal ini penting supaya bisa menentukan mana yang terbaik untuk ibu dan bayi. Jadi ibu juga harus bisa memahami bahwa proses kelahiran dan proses persalinan ini adalah hal yang alami, bahwa setiap perempuan tentu akan melewati proses ini. Lalu selanjutnya adalah menentukan siapa yang akan mendampingi dengan baik dan benar dalam menjalani seluruh proses kehamilan hingga persalinan. Nah, ini memang penting untuk didiskusikan sebelum proses persalinan, atau mungkin saat kehamilan baru trimester awal. Karena ketika ibu bisa menentukan siapa yang bisa mendampingi selama proses kehamilan dan persalinan, ibu bisa lebih tenang. Dan kalau ibu bisa lebih tenang, tentu proses persalinan akan berjalan dengan alami dan juga dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir adalah jalanilah proses kehamilan sampai persalinan dengan bahagia, ya. Ibu hamil itu adalah orang yang bahagia sebenarnya, karena akan menyambut keluarga baru, akan menyambut anggota keluarga yang baru. Jadi ketika selama hamil, diharapkan ibu harus bahagia. Karena ketika ibu bahagia dalam kehamilan, tentu saat persalinan pun ibu bisa melahirkan dengan baik. Mungkin itu saja materi evidence based dalam pelayanan kebidanan terkait gentle birth untuk kali ini. Terima kasih.